Gak semua daerah punya puluhan umbul dengan mata air alami seperti Klaten loh. Jadi ya lur ya, beberapa tahun terakhir pariwisata di Indonesia tuh semakin berkembang. Banyak daerah berlomba-lomba menghadirkan destinasi baru, memperbaiki fasilitas, dan juga mempromosikan keindahan alam maupun budayanya sih. Jadi ya lur ya, di tengah persaingan itu, Klaten tuh sebenarnya punya keunggulan sih yang sangat istimewa. Jadi nggak semua daerah memang memiliki puluhan umbul gitu dengan mata air alami yang jernih, seger dan juga masih mengalir hingga sekarang loh. Jadi mulai dari umbul Ponggo, umbul Brinte, umbul Brondong, umbul Manten, umbul Besuki, umbul Pelem, hingga banyak umbul lainnya sih lur. Jadi setiap tempat itu punya karakter dan daya tarik yang berbeda-beda lur. Contohnya itu umbul Ponggo lur. Jadi umbul Ponggo itu daya tariknya tuh kita bisa snorkeling atau foto-foto di dalam air loh. Jadi di dalam airnya itu atau di dalam kolamnya itu kita bisa foto-foto, bikin video banyak perkakas-perkakas atau ikan-ikannya di dalam itu loh. Jadi bisa bikin foto di situ. Itu salah satunya gitu ya. Jadi inilah ya kekayaan alam yang seharusnya menjadi identitas wisata Klaten loh. Namun ya memiliki potensi besar saja itu belum cukup sih. Jadi kalau ingin wisata ke Klaten ya semakin ramai dan dikenal banyak orang, ya seenggaknya semua pihak tuh perlu ikut menjaga dan mengenalkannya sih loh. Terutama mempromosikan gitu ya. Jadi menurut saya tuh ada beberapa hal yang bisa terus dilakukan untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Klaten lur. Yang pertama dan paling utama menurut aku tuh jaga kebersihan sih. Jadi air jernih ya, air yang jernih adalah daya tarik utama wisata Klaten gitu. Jadi terutama wisata umbul loh. Jadi lingkungan yang bersih akan membuat wisatawan tuh nyaman dan next akan datang lagi gitu. Jadi tetap pertahankan jaga kebersihannya itu yang pertama. Yang kedua itu pertahankan keramahan warga gitu ya. Grab yae guyup rukune gitu ya. Jadi senyuman, sapaan gitu ya. Dan juga pelayanan yang baik gitu ya, yang seringkali menjadi alasan seseorang gitu ya ingin kembali berkunjung gitu. Itu memang perlu dipertahankan, apalagi sekarang kalau yo wong desa Klaten rata-rata kan yo grapyak ngono ya, ramah tamah ngono lho. Nah itu kok tetap dipertahankan sih. Kemudian yang ketiga ya terus kenalkan kuliner lokal. Kalau sekarang sih sebenarnya udah banyak, cuman nggak semua bisa bertahan lama gitu. Tapi sebagian memang udah terkenal juga lor dan masih tetap dipertahankan gitu. Jadi wisata bukan hanya soal pemandangan juga gitu. Kayak misal makanan pecel, iwak kali gitu ya, jajanan tradisional dan juga aneka makanan khas gitu ya, khususnya di Klaten itu juga bisa menjadi alasan orang datang sih lur ya, bikin kangen gitu loh gitu. Kemudian yang keempat lur, manfaatkan media sosial. Jadi setiap foto, video gitu ya seperti ini atau cerita yang dibagikan gitu ya bisa menjadi promosi gratis gitu ya. Jadi semakin banyak orang cerita tentang Klaten, jadi semakin luas pula orang akan mengenal destinasi wisata yang ada di Klaten lur. Itu manfaatkan media sosial. Contohnya kayak yang di TikTok, kayak yang di Facebook, kayak yang di YouTube, di Instagram semua gitu loh. Terutama di TikTok itu perlu itu. Nah yang kelima, buat wisatawan punya alasan untuk kembali. Alasannya apakah gitu ya? Ya bikin kegiatan budaya, pasar tradisional gitu ya, pertunjukan seni atau event-event rutin ya, agar setiap kunjungan ya itu tuh selalu terasa berbeda. Dan sekarang sepertinya aku lihat di Klaten juga udah mulai banyak, terutama kayak wayang. Klaten tuh masih mempertahankan wayang-wayang kulit gitu ya. Setiap ada acara tuh sering kali mengadakan, terutama yang di desa-desa itu sering gitu loh. Yang tidak kalah penting gitu ya, mari kita bangga dengan daerah sendiri gitu ya. Ya nggak harus selalu pergi jauh untuk menikmati liburan, cukup naik Klaten cukup gitu ya. Karena apa?
Klaten itu punya alam yang indah gitu ya. Contohnya di Kali Talang, Deles gitu ya. Itu juga bagus tuh. Kemudian mata air alami yang menyegarkan terutama di umbul-umbul gitu ya. Terus kuliner yang menggugah selera dan itu banyak banget gitu. Dan juga budaya ya, budaya yang masih terjaga dan masyarakat itu masih ramah tamah gitu. Itu tetap perlu dipertahankan loh gitu. Jadi kalau semua ikut menjaga, mempromosikan dan mencintai wisata lokal gitu, ya bukan tidak mungkin ya Klaten akan semakin dikenal sebagai kota seribu umbul yang menjadi tujuan wisata favorit. Jadi data yang ada di Jawa Tengah lur, Klaten itu menjadi kota atau kabupaten kedua yang ada di Jawa Tengah itu dengan kunjungan terbanyak setelah kota Semarang lur gitu, dengan kunjungan sekitar 7 jutaan kalau nggak salah. Nah itu nomor 2 loh di tahun 2025. Nah harapannya di tahun 2006 itu bisa menjadi nomor 1 gitu loh. Karena pariwisata yang maju ya bukan hanya menguntungkan tempat wisatanya gitu ya. Warung-warung menjadi ramai, UMKM ikut berkembang gitu ya. Pedagang kecil gitu menjadi ya seenggaknya mendapat lebih banyak pembeli gitu loh. Jadi warga sekitar memperoleh manfaat ekonomi. Dan pada akhirnya lur, kemajuan wisata itu bisa dirasakan oleh banyak orang terutama warga sekitar. Ya kalau menurutmu ya, apa yang masih perlu dibenahi supaya wisata Klaten itu semakin ramai dan dikenal hingga seluruh Indonesia lur? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Matur suwun.